melakukan prosedur tindakan pemasangan EKG dan interpretasi EKG. Baik, sebelum kita melakukan prosedur tindakan pemasangan EKG dan interpretasi EKG, maka kita akan menyiapkan alat terlebih dahulu yang akan digunakan, yaitu ada mesin perekaman EKG, kemudian ada elektroda yang berisi kabel-kabel maupun leadnya. Ini dinamakan lead prekordial yang dimana dipasangkan di bagian dada pasien. Kemudian ini ada lead ekstremitas yang dipasangkan di bagian ekstremitas pasien. Kemudian di sini tentunya kita butuh gel yang dimana ini berfungsi sebagai penghantar gelombang ultrasonik agar hasil perekaman EKG kita itu bagus. Kemudian ini ada hand sanitizer, tentunya sebelum kita melakukan tindakan akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan nampak. Ya, setelah kita menyiapkan peralatan, kemudian kita selanjutnya itu pergi kepada pasien. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya perawat Tika yang bertugas pada siang hari ini dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Nah Pak, sebelumnya Bapak bisa kasih tahu siapa nama Pak? Ya, untuk tanggal lahirnya Pak? Baik Pak. Sebelumnya di situ Pak, kami di sini akan melakukan pemeriksaan EKG, di mana ini untuk mencari tahu dan sebagai data penunjang untuk menentukan diagnosa pada jantung terkait kondisi jantung Bapak ya. Apa Bapak bersedia? Ya, untuk waktunya itu mungkin kurang lebih 10 sampai 15 menit nih Pak. Namun sebelumnya itu Pak, mungkin kita bisa tidur, pemeriksaannya itu Bapak tidur terlentang saja di kemudian itu kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Iya Pak, kita mulai di kemudian kita akan membuka baju pasien pada bagian yang akan dilakukan pemeriksaan. Yang sebelumnya itu kita akan buka. Nah, untuk sebelumnya itu kita akan menghidupkan terlebih dahulu monitor EKG-nya. Dan selanjutnya itu kita akan memasang lead untuk ekstremitas pada bagian bawah. Namun untuk memasang ini kita akan memasangkan gel untuk lebih memperbaiki hantaran listriknya nanti. Nah, untuk yang bagian merahnya ini pada bagian tangan kanan pasien. Kemudian untuk yang warna kuning ini ada pada bagian tangan kiri pasien. Kemudian yang ini pada bagian kaki kiri pasien. Kemudian untuk yang hitam ini pada kaki bagian kanan pasien. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan memasangkan lead elektroda untuk yang bagian dada. Nah, yang pertama itu kita akan memasangkan untuk C. Untuk C1 itu kita akan pasangkan di bagian ICS 4 sternal bagian kanan. Bagian kanan. Nah, untuk C2 itu pada ICS 4 bagian sternal kiri.
Untuk CS4, untuk CS-nya 4 ini kita akan pasang di bagian mid CS5 mid clavicula. Nah, kemudian kita akan pasang CS3-nya di antara CS2 dan CS4. Nah, untuk CS5-nya sendiri ini itu berada di sejajar dengan C4 di anterior aksila. Nah, untuk C6 ini kemudian ada di mid aksila sejajar dengan C4 tadi. Ya, setelah itu kita akan melakukan perekaman pada hasil EKG jantung pasien. Setelah itu kita melakukan kalibrasi 10 mm dengan keadaan 25 mm volt per sekon. Kita bisa lihat di sini 10 mm dan 25 per sekon. Lalu setelah itu kita catat nama pasien, yaitu nama, umur, gender, tinggi badan, dan berat badan. Setelah itu kita pastikan detak jantungnya sudah lurus, lalu kita record. Setelah itu kita merapikan alat. Baik Pak, pemeriksaan EKG Bapak sudah selesai. Nanti sekitar jam 9 malam saya akan datang kembali untuk memeriksa keadaan Bapak. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Setelah merapikan alat, kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil EKG pada pasien. Bisa kita lihat di sini yang pertama kali kita nilai yaitu kalibrasinya. Kalibrasi di sini nilai normalnya yaitu 25 mm per detik dengan nilai tegangan normal yaitu 10 mm per 1 ampere. Nah, selanjutnya kita lihat irama normal, yaitu kita lihat iramanya sinus. Kenapa kita bilang sinus? Karena kita lihat gelombang R ke R yaitu sama, jadi normalnya. Kita lihat frekuensi nadi di sini. Frekuensi nadi di sini nilai normalnya yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Ini kita bisa lihat pada gelombang R yaitu ada 4 kotak besar. Kita bisa dibagi 300 dan hasilnya yaitu 75 kali per menit normal. Selanjutnya gelombang P. Nah, di sini kita bisa lihat gelombang P nilai normalnya itu untuk lebar 0,04 sampai 0,12 detik, lalu untuk tingginya 0,1 sampai 0,3 ampere. Di sini kita bisa lihat gelombang P itu ada 2 kotak kecil dan kita bisa dikalikan 0,4 lalu hasilnya 0,8, dan tingginya juga ada 2 kotak kecil dan kita kalikan 0,1 dan hasilnya 0,2 ampere dan hasilnya normal. Selanjutnya interval PR.
nilai lebarnya itu 0,12 sampai 0,20. Di mana di sini nilai interval P ke R yaitu dengan 4 kotak besar dikali 0,6 dan hasilnya 0,16 detik normal. Selanjutnya gelombang Q. Di sini kita bisa lihat gelombang Q pada lead 2 yaitu nilai normalnya kurang dari 1/3. Di sini kita bisa lihat normal. Selanjutnya ada interval kompleks QRS dengan nilai normal lebarnya 0,06 sampai 0,12 detik, dan di sini kita bisa lihat QRS itu 2 kotak besar dan hasilnya itu dikali 0,6 dan 0,8 detik normal. Selanjutnya interval QT. Di sini kita bisa lihat ujung dari gelombang Q sampai dengan T yaitu 9, di mana kita dapat 0,36 dan hasilnya normal. Selanjutnya QT correction. Di sini kita dapat 78 dibagi 6 lalu dikali 0,36, hasilnya itu 0,41 dan normal. Selanjutnya segmen S sampai T. Ada anterior itu kita bisa lihat ada di lead 2 di sini, lalu ada lead 3, lalu ada A, F di sini. Selanjutnya untuk inferior itu ada F3 dan F4. Selanjutnya untuk lateral itu ada lead 1 di sini, lalu ada AF1 dan ada F5 dan F6. Selanjutnya posterior itu ada F7, F8 dan F9. Selanjutnya kita lihat yang terakhir adalah gelombang T, di mana kita bisa lihat di sini tinggi gelombang T yaitu 5 dikali 0,1 dan hasilnya 0,5 mV dan normal. Itulah tadi hasil interpretasi EKG pada pasien dan itu saja. Terima kasih. Baik, itulah tadi prosedur tindakan pemasangan EKG dan interpretasi EKG. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.